Michael Saylor kembali mengindikasikan rencana untuk membeli Bitcoin. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 23 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana sebuah langkah mengejutkan diambil oleh salah satu perusahaan penambangan mining Bitcoin, yaitu Bidder. Dalam laporan terbarunya, perusahaan secara resmi mengumumkan telah melikuidasi seluruh cadangan Bitcoin yang dimilikinya, sehingga saldo kas treasury Bitcoin mereka kini menyentuh angka 0. Manuver ini memicu tanda tanya di kalangan investor, mengingat perusahaan mining biasanya tetap mempertahankan sebagian cadangan aset mereka sebagai investasi jangka panjang untuk mengantisipasi apresiasi harga Bitcoin. Tweet dari Bidder mengungkapkan bahwa kepemilikan Bitcoin mereka tidak termasuk deposit pelanggan, telah habis tak bersisa. Bidder sendiri telah memproduksi 189,8 Bitcoin dari aktivitas penambangan dan telah menjual seluruhnya. Pengambilan keputusan ini terbilang sangat cepat. 14 Februari lalu, perusahaan yang didirikan oleh mantan co-founder Bitmain, Jihan Wu, ini masih memegang 943,1 Bitcoin tersebut di brankas digital mereka. Menjual hasil dari aktivitas penambangan adalah praktik standar industri untuk biaya operasional. Namun keputusan untuk mengosongkan cadangan aset secara penuh merupakan strategi ekstrim yang jarang terjadi. Di balik aksi jual masif ini, Bidder sedang mengumpulkan amunisi modal untuk rencana ekspansi besarnya. Bidder berencana menghimpun dana 300 juta dolar melalui penawaran surat utang senior konversi dengan opsi tambahan hingga 45 juta dolar. Menurut melalui laporan yang ada, dana tersebut akan dialokasikan untuk memperluas fasilitas pusat data, mengembangkan teknologi cloud berbasis AI, serta merancang perangkat keras mining generasi terbaru. Selain itu, menurunnya permintaan perangkat keras penambangan dari konsumen luar membuat Bidder kini lebih fokus memperluas operasi penambangan mandiri, self-mining, menggunakan rig mereka sendiri. Langkah Bidder ini mencerminkan tren pergeseran besar yang sedang terjadi di sektor penambangan Bitcoin pasca halving 2024. Margin keuntungan yang semakin ketat memaksa miner untuk memutar otak dan mencari sumber pendapatan baru di luar produksi Bitcoin murni. Banyak perusahaan kini mengadopsi model bisnis hibrida, mengalihkan infrastruktur dan energi masif mereka ke komputasi kinerja tinggi (HPC) untuk mendukung tren artificial intelligence (AI). Perusahaan mining lain seperti Mara Holdings, Hive, Hut 8 hingga TeraWulf juga dilaporkan tengah melakukan pivot serupa, mengubah fasilitas mereka menjadi pusat data AI guna mengamankan masa depan bisnis mereka di era digital yang semakin kompetitif. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri tweet dari Bidder di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Michael Saylor kembali mengindikasikan rencana untuk membeli Bitcoin. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri tweet dari Michael Saylor di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Vitalik Buterin terpantau terus melakukan aksi penjualan Ethereum secara bertahap. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. ETF XRP mencatatkan net inflow sebesar 6,1 juta dolar dalam kurun waktu sepekan terakhir. Untuk detailnya kalian bisa mengecek di website CoinGlass. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Progres Bitmain untuk menguasai 5% dari total supply Ethereum kini telah mencapai 72%. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di website ini. Oke guys, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 63.882 trader yang dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 84 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga Bitget. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian
kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari fundamental dari setiap aset kripto yang ada sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto, namun kalian ingin tetap berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya. Oke, kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 23 Februari 2026. Di sini kalau kalian melihat dalam 24 jam terakhir, Bitcoin kembali mengalami koreksi sebesar 1%. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain juga kembali mengalami hal yang sama, yakni koreksi. Mulai dari Ethereum, XRP, BNB, Solana, Dogecoin, Cardano, dan masih banyak lagi aset kripto yang lain juga mengalami koreksi. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 23 Februari 2026. Dan besok di tanggal 24 Februari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.